Terus dari akar juga bisa dilihat warnanya lebih cerah. Ya, akar-akar putihnya banyak, akar-akar mudanya yang pakai mulsa ini, sedangkan yang konvensional. Pertama memang diejek-ejek Pak Karmen. Oh iya. Ini apa kerjaan asal orang gila nih katanya. Tapi setelah 30 hari baru terbuka pikirannya. Berarti kan 2 kali ya Pak menyambung. Mana yang paling tinggi Ron? Ayo mau tuh kan. 78. Ya. Jumlah apa nak? Batang. Jumlah Anakan. Jadi tinggi 78. Iya. Jadi kita melihat perbandingan mulsa tanpa olah tanah dengan yang konvensional. Umur sama. Berapa umur Pak Iwan? 30. 30 hari. Varietas sama. Ini kok enggak? Perlakuan sama Pak Iwan? 38. Jumlah anakan perlakuan sama. Perlakuan sama. Sama dengan yang konvensional. Kecuali ini dikasih mulsa, ini tidak dikasih mulsanya itu bedanya. Jadi tinggi tadi 78 cm, anakan 38. anakan 30 batang. Kita lihat ke Enggak ambil 3. Boleh. Boleh. Berarti yang ini dulu 3. Ya, Ya. dulu 3 dan posisi yang lain itu yang lahan dan teh. Yang di Las, tengah ini. sana. 60. Jumlah anakan. Yang di dalam mulsa ini yang di luar mulsa. Di tengah-tengah. Ya. Yang berarti gitu. 70. Jumlah makan. Tiga 8. 3 ya. 3. Berarti kita ke konvensional. Ini kondisi yang konvensional. Secara kasat mata ini memang berbeda. Dia agak pendek. Terus rumputnya kecil. Ini perlakuannya seperti biasa, dibajak, ditanam manual sama, tapi tanpa perlakuan mulsa. Jadi konvensional ini sesuai dengan apa yang Kita lakukan selama masyarakat ini. Kota Padang lakukan selama ini. Yang sini yang agak besar Ini Pak Iwan. Tinggian dulu. ketinggian
60. Sebenarnya untuk titik pengamatan seharusnya Yang di tengah. itu terus dari awal sampai akhir, seharusnya itu terus. Tapi kita ambil acak aja 22. karena kan 22 tinggi 60. Kalau untuk apa kita tadi patok-patok nih. Iya. Ya. Tapi ini datanya berbeda, udah lah, enggak apa-apa. Yang mana lagi nih? Ya, pilih Yang itu tengahnya. yang ada patoknya itu Pak Iwan. Ah, ada patok nih. Oh ya. Kan patok pengamatan ya. Iya, itu pengamatan loh. Tinggi 55. 55. Yang 21. Ya. Satu lagi geser ke tengah, Dewan. Yang ke Yang agak bagus. Yang paling bagus. Yang paling bagus lah. Ah itu. Oh itu Pak. Ah itu. Tinggi 58. Enam. 26. Oke, cabut satu Dewan. Jangan yang bagus. itu aja, yang apa tadi aja? Yang 28 apa yang 58 tadi? Tidak, yang diukur tadi. Ini. Ya. Jadi yang ini untuk Ini yang profesional. ya. Perkembangan akarnya. Jadi kita bandingkan apa? Perakarannya. Karena mobil yang perlakuan ini saya tinggal ini. Hmm. Perkembangan perakarannya. Putih. Jadi Iwan. Ini adalah perlakuan dengan yang konvensional. Ini bentuk akar yang dari perlakuan mulsa tanpa olah tanah. Sedikit berbeda. Dari warna lebih akar cerah yang mulsa tanpa olah tanah, panjang akar. kemudian agak kusam yang seperti kuning-kuning yang konvensional. Yang mulsa ini lebih banyak akar, Lebih banyak muda akar, ya, dan akar muda. mudanya itu banyak putih, menunjukkan pertumbuhannya lebih bagus gitu. Secara apa? Batang tadi rata-rata setelah dihitung, yang yang mulsa tanpa olah tanah tadi di atas 28 sampai 32 tadi ya. Sedangkan ini hanya paling banyak tadi kita hitung cuma 24 tadi. Berapa tadi Bu? Anakan sekitar 20 Yang terbanyaknya 38 Yang konvensional. yang biasa itu ada 26. 26 ini sekitar 30 lebih tadi yang 36 ya. 36 ini ya. 38, ini 26. Nah, ini 26. Jadi Itu tertingginya. berbeda anakan dan bentuk perakaran. Kemudian dari warna daun sepertinya juga ada perbedaan, lebih hijau yang mulsa pakai mulsa dan agak kurang segar yang konvensional. Ini pada umur 30 hari setelah tanam.
Kemudian tanah ini kan sempat kering beberapa hari. Ya. Itu pas kita mencoba minyang itu tanah yang konvensional ini langsung keras. Sedangkan kalau tanah yang mulsa ini masih empuk gitu. Berarti kalau sekarang kita uji apa namanya, uji sekop nggak bisa ya, karena kondisi basah kondisi ya. basah. Nanti uji organismenya mungkin dikeringkan dulu. Baru pas kering nanti baru iya. kita tes. Nah ya, bisa mungkin di tanggal 5 rencana itu uji organisme itu. Jadi kalau tanah yang pakai mulsa ini walaupun kering 5 hari, itu tanah itu tetap empuk. Ya kayak apalah, tanahnya dingin, ya dingin empuk lah gitu Pak Yopri. Lembab ya. Iya. Iya, kayak Yupi, walaupun panas tetap dingin empuk kondisi tanah yang pakai mulsa. Sedangkan yang konvensional ini kering 5 hari, pas kita nyiyang itu tekstur tanah itu udah lengket, udah keras. Berarti yang demplot tidak diperlakukan pengendalian keong? Ada racun keongnya. Tetap diracun keong. Enggak, yang MTOT. Kalau tetap kalau keong tetap kita kasih kan, tetap nanti gagal kan kita sama perlakuannya kalau Perlakuan sama, yang membedakan cuman mulsa jerami tanpa olah tanah. betul Yang ini diolah dengan secara manual. secara manual. Nah, dengan biasalah kayak kita biasa bersawah selama ini ya dibajak. Yang lainnya sama. Yang lainnya sama. Terlihat secara kasat matanya memang lebih rimbun yang MTOT ya, Ya, dibanding yang yang konvensional. dibanding yang konvensional. Dari ketinggian, jumlah anakan, terus dari akar juga bisa dilihat pelakaran. warnanya lebih cerah. Ya, akar-akar putihnya banyak, Hmm. akar-akar mudanya yang pakai mulsa ini, sedangkan yang konvensionalnya akarnya sepertinya banyak, kalau orang sini namanya ini tenogan namanya kuning, dibalut mungkin apa tanah itu FE. ya zat besinya gitu. Sekarang Pak Iwan tahu istilahnya sampai umur 30 hari ini udah nampak perbedaannya ya. Dari segi anakan tadi selisih hampir 10 rumpun ya, 10 selisihnya antara yang pakai musa. Oh ya itu pasti itu. Kalau nggak ada kopi tadi nggak kesini. Ya. Selisih sekitar 10. Kita berdua ya. Kira-kira ke depan Pak apa ini mau memperluas atau kayak mana nanti kira-kira ini? Dari pengamatan ini sehari 3 ke 30 ini bukan saya aja Pak Karmen, teman-teman sendiri udah pengen mencobakan aplikasi bursa tanpa olah tanah ini. Ya, kalau Dana yang minat Iwan. Iya. Kalau Pertama di- memang diejek-ejek Pak Karmen. oh iya. Ini apa kerjaan usaha orang gila nih katanya. Tapi setelah 30 hari baru terbuka pikirannya seperti pembicaraan saya sebelumnya kan, memang merubah pikiran itu susah. Oh, nggak susah, yang penting kan kita buka dulu tutupnya, kita coba itu. dulu. Nah, kopinya ini. Merubah kebiasaan. Jadi itu merubah kebiasaan itu susah. Hmm. Jadi yang penting itu apa itu ya? Ya kalau memberi contoh dengan perbuatan itu lebih baik daripada memberi contoh dengan perkataan. Iya. Lebih mudah paham dengan perbuatan. Dikerjakan dulu. Baru orang mereka akan paham paham. Tapi sendiri. kalau kita ngomong-ngomong aja, susah pahamnya. Kalau dengan sistem olah tanah, dengan pembiayaan yang selama ini mungkin Pak Iwan sekarang menggarap setengah hektar. Ya. Setengah hektar itu kalau menggarap dibaca itu biayanya berapa? 700. Udah siap tanam? Ya siap tanam ala kadarnya aja bajaknya. Oke ya, oke ya, kan perhitungannya
siap ditanam Iya. kan gitu. Iya sampai tanam belum. Sampai akan Ayo, ditanam. betul perlu biaya itu Ya, 700 untuk 700. baja aja. 700 Belum lagi servis-servisnya. 700.000. Kemudian kalau membuat bedengan kayak gini seperti Yupi ini, anu Kubi ini, kira-kira habis tenaga berapa? Oh, karena kita gini kan baru demplot. Demplot yang ukuran segitu. Kemarin kan habis Ya. kita bisa menghitung dari 10 kali 10 Pak. Itu kita buat ini hampir 20 kali 15 lah. Nah, 20 kali 15 itu menelan tenaga kalau dirupiahkan berapa? Kalau setengah hari. Setengah hari. Iya. Berarti 50.000. Ya, sekitar itu kan. Nah, 50.000. Tambahan kita menyerak nanti ya, menyerak jerami. Berarti satu hari anggap aja nih. Satu hari selesai itu. Satu hari selesai. Kalau jerami di posisi di tempat kita, karena kemarin ini kan kita jeraminya ambil di luar karena masa tanam kita sudah lewat. Ada situ kendalanya. Oke. Jadi kan kedepannya bisa istilahnya kan Sekali bikin bedengan Sekali sekali. Selanjutnya kita nggak bikin bedengan lagi, tinggal serak jerami. kalau untuk upah tanamnya dengan luasan yang sama-sama antara yang pakai mulsa sama yang enggak itu yang Sama. sama. Karena tanamnya manual juga sama. Sama ya berarti kan. Jadi menurut Pak Iwan dengan istilahnya ubi ini mungkin kedepannya akan lebih baik daripada yang konvensional biasa ya. Harapan saya seperti itu dan feeling saya mengatakan nanti akan lebih bagus. Kendala-kendala yang mendasar dari Dewan itu untuk melaksanakan kegiatan Kubi ini apa kendala-kendalanya yang agak-agak berat lah. Iya, kendalanya itu tidak ada kemauan, itu kendalanya merubah kebiasaan itu yang terkendala, masyarakat itu tidak Dari terbiasa. kumpul jerami atau macamnya itu gimana gitu. Itu Ada kendalanya permasalahan. kalau kita tidak ada jerami. Tapi kalau kita setelah panen langsung jerami melimpah, Sekarang nggak ada masalah. tidak ada masalah Ada sama masalah. sekali. Yang masalah Daripada itu dibakar, ada pada dibakar, yang merubah yang jadi masalah sekarang itu memang merubah kebiasaan itu. mindset. Mindset itu. Tuh. Pak Iwan untuk musim berikutnya ini akan mencoba seberapa kemampuan itu jerami yang ada di lokasi Pak Iwan. Betul. Saya akan coba lahan saya yang setengah hektar ini semua ada pakai jerami ini. Jadi salah satunya nanti Pak Kamit keuntungan yang artinya keuntungan yang kita dapat nanti dengan penerapan Musa Tanpa Utara ini, saya cita-cita saya itu memang merubah apa mindset orang sini. Pikir kalau lagi. Jadi selama ini orang itu bertanya cuma 2 kali setahun. Kalau dengan cara seperti ini Pak Kamit bisa 3 kali. Iya. Karena tidak perlu menyingkat masa tanam loh, menyingkat waktu pengolahan. Pengolahan. Kalau selama ini kan Jadi baja itu antri. ya bibitnya nanti bisa kita menyemainya di luar sini Iya. kan. Ya. Setelah kita jadi treset langsung kita buat bedengan, taruh jerami selama 3 minggu kita tanam langsung. Tidak perlu antri pajak. Selama ini kan saling tunggu menunggu karena pajak cuma satu masuk sini. Jadi ganti-gantian itu yang buat lama interval waktu untuk masa tanam itu. Kalau saya menyikapi Pak Iwan, ini saya melihat di lapangan kan, kalau untuk penduduk lokal, saya yakin kalau istilahnya buktinya nanti sudah nyata, ada perbedaan yang lebih besar, itu lebih cepat di penduduk asli ketimbang di ekstran. Betul. Masalahnya di ekstran itu karena jerami itu dimanfaatkan Betul. untuk pakan ternak. Nah, kalau di sini kan tidak, terbuang aja percuma. Jadi untuk merubahnya nanti saya rasa akan lebih cepat di penduduk pribumi. Karena memang luas Sawahnya nggak banyak. Jadi untuk tak awal ini Dewan upayakanlah anggota-anggota itu walaupun sedikit. Akan dicoba minimal dicoba di lahan mereka masing-masing Ya. berapa mampunya dulu. Mampunya jangan dipaksakan ya. dulu kan gitu. Jadi setelah dia yang menjadi Merasakan. pelakunya kan jadi Baru pelaku terasa. utama. Nanti Baru terasa. apa Pak Iwan? Ini
kelompok ini dari ujung itu sampai ke ujung sana. luasnya semuanya Sekitar 20 hektar ada itu. Nanti Itu kan berputar lagi ke sana tuh. Sampai ke belakang. ini nanti kalau kegarap semua Pak Iwan dengan sistem apa ini mulsa jerami ini bisa 20 hektar ini semuanya. Ini 20 hektar yang menggarap ada orang berapa? Orangnya itu banyak Pak Karmit. Ada sekitar Ada sekitar 28. Jadi luas lahannya itu paling setengah-setengah. Nah, Insya Allah Pak Karmit, ini kan di pertemuan SLK 4 nanti itu kita akan mengundang beberapa anggota dari di luar kelompok ini. Memang harus diundang yang di luar kelompok supaya kita patut tularkan Musa Tampak Olah Tanah ini. Nanti akan diundang pertemuan SLK. bukan patok tular Pak. Apa Itu bahasanya tadi agak kurang pas. Getok tular, kalau patok itu ditancapkan. Kalau ditancapkan berarti sudah nggak bisa Iya, jadi dikeluarkan lagi. Kalau pada getok tular itu getok dalam tular. artian gini. Ya itu gitu. maksudnya itu. Tolong sampaikan sana. Itu Nanti sampai kira-kira begitu. Ya betul, nanti akan kita undang perwakilan dari tiap kelompok yang ada di negara Kota Padang ini yang konsen untuk bertani. Nah, minimal nanti mereka membawa ke kelompok mereka, akhirnya kelompok mereka itu mencocokkan lagi ke yang datang ke sini. Ternyata dengan menggarap sistem olah tanah ini justru lebih banyak keuntungannya, justru lebih banyak pendapatannya, kan gitu. Dengan kerja yang lebih sedikit, lebih ringan, hasil lebih banyak. memangkas biaya. Itu biaya. Produksi, Pertama biaya apa. dengan sistem Musa Tampak Olah Tanah ini itu ada minimal 4 keuntungan. Pertama, biaya ada jelas, biaya bajak berkurang, Ya. biaya pupuk berkurang, biaya penyiangan berkurang. Yang keempatnya itu rotasi tanam kita itu bisa lebih cepat. Jadi setelah kita panen langsung kita olah. Selama ini di Kota Padang ini kan baru maksimal 2 kali setahun. Tapi dengan cara sistem Tampak Olah Tanah ini saya yakin bisa 3 kali setahun, seperti rekan-rekan Mas Karmit yang ada di Bula itu. Dengan usaha yang sedikit mendapatkan hasil yang banyak. Kan itu nanti akhirnya dengan kerja yang ringan dapat hasil banyak. Bisa contohnya yang Musa Tampak Olah Tanah ini. Kita kerjanya ringan, kita biaya yang sedikit, hasilnya bisa jadi banyak. Jadi Gitu. Masalah apa enggak ini masalah nanti Mas? Masalah tumbul-tumbul jerami yang habis panen itu enggak di masalah nanti? Enggak masalah itu, karena pengalaman kemarin ini kan Tumbul juga. tumbul itu tutup aja dengan tanah sedikit. nanti kan apa Pak Anto? Kayaknya sekarang ini tanaman yang sekarang tumbuh di sini. Otomatis besok tanamnya di Di selanya tuh selanya lagi. ini. Jadi karena dia itu Ya. istilahnya dikasih musa itu nanti dia itu kan enggak akan tumbuh nanti apa ya? Enggak, nanti kan kalau bisa nanti sebelum kita menyebar musa kita kasih herbisida dulu untuk mematikan, mungkin ada beberapa gulma. Kemudian membunuh karena ada Barangkali nanti apa enggak Pak Anu dibabat mesin aja. lebih kan? bagus dibabat mesin Benar, sebenarnya. Dibabat mesin, kemudian sisa-sisa itu tumpuk di tengah, baru kita buat bedengannya itu. Sebenarnya saya perhatikan bedengan itu sebenarnya tidak terlalu urgen sebenarnya, hanya itu air. Iya. Kalau tidak, asalkan airnya tidak seperti air bah, kita susun aja seperti itu, jerami itu sudah cukup. Tapi memang jalan tetap dikasih, Iya. karena nanti jerami itu tidak akan hanyut kan. Tapi kalau airnya besar ya hanyut perlu bedengan. Tapi tenang, kondisi sawah kita Tapi ini. kalau apa Pak Iwan, ini hemat saya kan masalah keong. Masalah keong itu kalau sistem bedengannya itu memang benar-benar lancar, itu tidak perlu diracun untuk yang Kita bikin parit. Ya, karena keong itu di jalur parit Ah, itu. kita iya. bikin parit keliling. Ah, ya itu salah satu tujuan Karen ya, bedengan. karen. Salah satu tujuan bedengan itu memang itu. Jadi keong itu tidak naik ke atas. Nah, dia di kalau toh nanti rumput apa tumbuh gulmanya kecil-kecil, naik kan airnya aja. ya. Dia Nah, yang dia yang sendiri. setelah padinya agak Ada kuat kan kayak gini kan udah ada bagi makan kayak 2 gini. minggu lah, 3 minggu Ya, lah. mudah-mudahan apa yang Iya. Dewan terapkan ini membuahkan hasil maksimal kalau dapat. Kita akan istilahnya mengikuti juga, akan mendampingi juga sampai panen ya Mas Ahmed ya, Mas Suratmo. Mudah-mudahan membuahkan hasil dan bisa juga kita tularkan untuk kapan perlu seperti yang cita-cita Dewan tadi kita tularkan ke seluruh
anggota kelompok dulu. Di dalam kelompok kita ini intinya dulu. Iya. Kalau teknologi apa yang kita tularkan yang baik itu kan harus apa ya Mas ya? Harus kita bagi-bagi kalau yang baik.